Malam hari ini kita ngaji Sirah Nabawiyah. Nah, kajian kita ini udah sampai apa? Kemarin masuk Islamnya siapa? Hamzah ya. Masuk Islamnya Hamzah. Sekarang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Masuk Islamnya Umar bin Khattab. Oh, masih Jagger dulu nih. Hah? Masih Jagger tadinya. Cuman 3 hari doang batasnya. Dari Hamzah masuk Islam, terus 3 hari kemudian Umar masuk Islam. Woi, ini terus nih apa namanya? Berkembang pesat terus Islam ketika Umar udah mulai gabung kan. Bang Baron mulai gabung, berkembang pesat nih ya kan. Mana aja. Cewek mulu. Nah, ini begini. Berkata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada di dalam kitab Tabrani dari Ibnu Mas'ud, dari Anas bahwasanya Nabi berdoa, Allahumma aizil Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahlin bin Hisham. Nabi berdoa tuh, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua laki-laki yang kau cintai. Siapa? Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Nah, Nabi minta 2 nih. Ya Allah, minta salah satu nih. Siapa yang kau cintai? Umar atau Abu Jahal? Ternyata Allah lebih cinta siapa? Lebih cinta Umar bin Khattab. Lebih cinta Umar bin Khattab. Nah, itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Dia akhirnya masuk Islam. Nah, singkat ceritanya Umar bin Khattab masuk Islam begini nih. Wasana nahu iltaja'a lailatan ilal bait mabiti kharija bi baitihi. Faja'a ilal harami. Suatu malam Umar bin Khattab keluar rumah malam-malam. Ya, bahasa kitanya mau keliling lah, mau begadang. Mau begadang keliling keluar rumah, kan belum Islam Umar ya kan, nyari-nyari kawannya. Kalau bahasa kita di sini nyari warung kopi, nongkrong ngobrol. Cuman beliau datangnya ke Baitul Haram, ke Mekah, ke Ka'bah. Pas datang ke Ka'bah, masuk, dia ngelihat Nabi lagi sholat. Nabi duluan udah datang ke depan Ka'bah, tapi bukan mau ngopi. Mau ngapain? Mau sholat. Nabi keluar rumah, sholat di depan Ka'bah, mau sholat. Kalau yang lain sholatnya di rumah aja, nggak ada yang berani. Nabi sholatnya di luar. Tapi yang lain-lain kalau mau keluar ini suruh ditutupin, jangan. Sampai-sampai keislamannya aja suruh ditutupin, jangan dulu. Tapi Nabi suruh nutupin orang, tapi dianya jelas sendiri, berani Nabi nutupin, saking punya rasa kasih sayangnya sama para sahabat, jangan ditongolin dulu gitu. Tapi Nabi udah duluan sholat sendiri depan Ka'bah. Sampai kemarin kan mau dipukul sama siapa? Sama Abu Jahal, kan? Paling duluan Nabi masalah kebaikan, walaupun para sahabatnya ditahan-tahan, bukan berarti Nabi nggak melakukan itu, tapi karena rasa kasih sayangnya Nabi alaihi salatu wassalam, saking sayangnya Nabi sama umatnya. Pas udah dengerin Umar yang dibaca Nabi surat apa? Kalau kita kulhu ya, Nabi bacanya nggak kulhu, main kulhu. Nabi bacanya surat Al-Haqqah, Mal-Haqqah, surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Pas lagi baca itu, Umar bilang, fakultu, saya bilang sama diri sendiri. Umar ngomong sendiri di dalam dirinya, sama diri dia sendiri. Hada wallahi syairun kama qalat Quraisyun. Ini syair nih, bukan firman nih. Ini syair, tapi di ayat itu pas bunyinya innahu laqaulu rasulin karim
wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya ini bukan syair, ini perkataan Rasul yang mulia. Pas ayatnya pas itu, tapi dalam diri Umar apa? Ini syair nih. Pas Nabi pas baca innahu laqaulu rasulin karim. Ini bukan syair, ini perkataan Rasul yang mulia. Pas gitu dia ngomong lagi. Umar ngomong lagi. Ada kahin. Ini dukun nih. Masa dalam hatinya ngomong tapi dijawab sama apa? Sama ayat itu. Ayatnya sampai sekarang memang bunyinya begitu. Al-Haqqah juz 29. Wala yaqulu kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilu mir rabbil alamin. Pas dia bilang kahin, ayat itu pas dibaca sama Nabi, wala biqaulin kahin. Ini bukan perkataan dukun, ini bukan perkataan kahin. Pas banget. Umar bingung kan. Ini diada-ada apa enggak? Padahal ayatnya sampai sekarang bunyinya begitu. Tapi setiap Umar ngomong dijawab, Umar ngomong dijawab begitu. Ayatnya memang begini bunyinya. Mulai dari situ. Bahwa qa'al islamu fi qalbi, kata Umar, dari saat itu saya udah mulai ada rasa ingin masuk Islam. Tapi belum masuk Islam, belum nyatain, tapi baru dalam hati. Maka orang mau masuk Islam atau mau tertarik dengan agama Islam baru dalam hati, belum dihitung. Kayak Firaun kan mau dalam hatinya udah mulai udah mau mulai masuk Islam, ya kan? Tapi menjelang ajalnya ditutup rapat itu mulutnya, pas udah mau ajal ya udah udah sakaratul maut, udah nggak diterima lagi taubatnya. Gitu. Nah pas waktu itu karena hada awali wuqu'i nawatil islami fi qalbi. Ini niat pertama Umar bin Khattab mau masuk Islam dalam hatinya dulu. Akan tetapi ada asabiyah, kefanatikan taklidiyah, kefanatikan ngikutin nenek moyang dia. Ada rasa cintanya kepada Islam tapi kefanatikan terhadap kepercayaan nenek moyang masih tebel. Akhirnya kecintaannya Mas Islam kalah sama asobiyahnya, kalah sama kefanatikannya. Kemudian udah akut nih Umar nih, ngelihat keadaan itu udah semrawut deh di Mekah ini, pecah. Yang ini ngikutin Nabi, yang belas ini masih tetap ngikutin kepercayaan nenek moyang. Akhirnya dia keluar, kharaja yauman mutawasihan saifahu. Dia keluar suatu hari dari rumah dengan pedang terhunus. Umar pedangnya udah siap menebas. Keluar rumah pedangnya tapi udah begini, nggak disarungin enggak. Pedangnya udah siap. Yuridul qada 'ala nabi, mau menunaikan hajatnya kepada Nabi SAW di hari itu nih. Falaqiya Nu'aim bin Abdullah an-Nahami al-Adawi. Kemudian di tengah jalan nemuin Nu'aim. Ketemu ada Nu'aim bin Abdullah. Kata Nu'aim, "Aina ta'madu ya Umar?" Ente mau ngapain? Umar itu pedang mau ditenteng-tenteng. Kata Nu'aim, "Uridu an aqtula Muhammadan." Saya mau ngebunuh Muhammad, kata Umar. Mantap ini Umar. Saya mau ngebunuh Muhammad, katanya. Qala kaifa ta'manu min bani Hashim wa bani Zahrah wa qad qatalta Muhammad. Gimana kamu bisa aman daripada Bani Hashim dan Bani Zahrah kalau kamu ngebunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Emang kamu bisa aman dari mereka, dari kabilah-kabilah mereka? Kata Umar bilang sama Nu'aim, "Ma'araka illa qad sabauta wa tarakta dinaka alladzi kunta alaihi." Kayaknya ente udah ngikut-ngikut nih. Ngomongnya udah ngawur, udah ninggalin agama nenek moyang dan ikut agamanya Muhammad nih, kayaknya. Digituin. Siapa? Nu'aimannya. Bukan Nu'aiman itu. Afala aduluka 'alal ajabi ya Umar? Ente mau nggak yang lebih takjub lagi mau saya kasih tahu selain saya? Ente bilang udah
ninggalin agama nenek moyang. Ada yang lebih tajuk lagi. Kata Umar, apaan tuh? Siapa nih? Siapa lagi yang masuk agamanya Muhammad dan ninggalin agama nenek moyang? Selain kau, biarin saya tak lebih tajuk lagi. Katanya, inna ukhtaka wa khotanaka qad sabawa. Sesungguhnya saudara perempuan kamu dan ipar kamu udah masuk Islam. Wah, kaget Umar. Adeknya udah masuk Islam katanya. Kok saya nggak tahu? Wa taraka dinaka allazi anta alai. Dia udah ninggalin agama kamu. Oh, yang bener ente. Benar. Kemudian Umar langsung berbalik arah, mau ke rumah Fatimah, saudaranya Umar namanya Fatimah. Sama kayak nama putrinya Nabi alaihi wasallam. Nah, di rumahnya Fatimah, adanya Umar, ada Khobab bin Al-Arad. Khobab bin Al-Arad ma'a sahifah fiha, bersama dengan lembaran-lembaran. Sahifah dulu belum Quran, masih sahifah, lembaran-lembaran, satu surat, belum satu kitab. Karena apa? Kenapa yo? Saya nanya nih, kenapa dulu belum ada ini, masih lembaran-lembaran sahifah? Ini yang lagi dipegang sama adeknya Umar sama iparnya sama Khobab bin Al-Arad itu lembaran-lembaran aja, tapi full surat Toha. Kenapa cuma ada lembaran doang? Nggak ada Al-Quran? Ayo. Masih di hati para sahabat. Masih di hati? Iya, masih di hati. Para sahabat. Itu udah ada. Belum turun semua. Belum turun semua. Belum turun semua, orang belum turun semua. Baru aja di Mekah. Iya. Yang di Madinah itu surat Al-Baqarah belum turun. Ya gimana mau jadi satu buku? Ente kalau ditanyain gini gimana nih? Oh, itu Al-Quran itu bid'ah. Ente jawabnya gimana? Dulu zaman Nabi nggak ada. Ente jawabnya gimana? Dulu zaman Nabi belum turun semua. Gimana mau jadi satu buku? Berarti bertahap kan? Iya, bertahap. Ya jelas. Orang zaman Nabi nggak ada, ya masih turun. Kalau bahasa sekarangnya, kalau dicetak mulu kasihan tukang cetaknya. Turun, dicetak, ada lagi, cetak lagi, ambil dari peredaran, ambil, cetak lagi, turun lagi, ambil lagi. Dia katanya mau ada tukang jilid, Ada tukang jilid. tukang jilid kan. Saya baca komik Naruto sih. Ya belum sempurna ya, nggak ada Al-Qurannya. Umar aja belum masuk Islam. Nah, udah dibaca surat Toha, lagi diajarin nih adenya Umar sama iparnya Umar sama Khobab bin Al-Arad. Kemudian pas lagi diajarin, dibacain Al-Quran surat Toha sama adiknya Umar sama Khobab kepada adiknya Umar dan juga iparnya. Khobab ngedenger suara Umar lagi jalan. Wow, Umar kalau ini kan lagi marah-marah, bahasa kita ini bari ngegerutu nih, gedumel. Wah, ngasem ini, nggak tahu diri nih adek. Ninggalin agama nenek moyang katanya, lagi bari ngegerutu. Khobab ngedenger. Akhirnya Khobab bin Arad langsung ngumpet, ngeri, keder nih, abang-abangan. Abang-abangan datang kata Khobab. Kemudian Khobab ngumpet di dalam rumah. Kemudian Fatimah wasatarat Fatimatu as-sahifatan. Fatimah di ngumpetin ini sahifah lembaran-lembaran surat Toha itu diumpetin sama Fatimah, sama adenya Umar bin Khattab. Wa qad sami'a Umar hina dana minal bait qira'atal Khobab ilaihima. Umar ngedengar lagi ngegerutu nih dari jauh, udah ngedengar bacaannya Khobab bin Al-Arad kepada Fatimah dan juga suaminya. Umar udah ngedengar. Pas masuk, mahada hainata allati sami'atuha indakum. Tadi ente pada lagi ngapain tuh berisik-berisik? Saya ngedengar tadi, kata Umar.
Kata apa saudaranya? Ma ada hadisan tahaddasnahu bainana. Bukan, biasa aja itu mau tadi kata kita lagi ngobrol doang katanya. Bohong katanya. Sujon itu. Umar sujon nih gitu. Kata saudaranya enggak, tadi kita suara ngobrol doang tadi bertiga gitu, ngobrol doang. Fala'alakum qad sabautuma. Kalian berdua udah ninggalin agama nenek moyang ya katanya, kata Umar. Kemudian iparnya bilang, "Ya Umar, ara'aita in kana al-haqqu fi ghairi dinik?" Ya Umar, bagaimana kalau kebenaran itu bukan berada di agama engkau? Kemudian Umar marah, didorong. Iparnya didorong, faja'at ukhtuhu farafa'atuhu an zawjiha fanafahaha nafhatan biyadi. Kemudian pas udah didorong, istrinya kan nolongin. Istrinya adanya Umar asli, Fatimah. Dia dibangunin, dibantuin untuk bangun, malah dikemplang adanya sama Umar. Wih, masih gahar nih Umar nih. Adanya malah dikemplang, kemudian keluar darah di dalam satu riwayat yang lain. Berdarah, dipukul sama Umar, adanya berdarah. Kemudian adanya udah saking keselnya kan, tadi kan ngumpet-ngumpetin. Kesel ngomong, in kanal haqqu fi ghairi dinik. Sesungguhnya kebenaran itu fi ghairi dinik, berada di agama yang bukan agama kamu. Dengerin omongan saya nih, kata siapa? Kata adanya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata adanya, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad rasulnya Allah, katanya. Umar kaget. Akhirnya gimanain udah udah nggak bisa berubah adanya. Akhirnya Umarnya yang putus asa. Ra'ama bi ukhtihi minad dami nadama wastihya. Kemudian ngelihat saudara perempuannya berdarah, Umar nyesel. Kemudian Umar pun malu mukul perempuan. Umar malu. Kemudian Umar bilang gini, "Utuni hadzal kitab alladzi indakum fa'aqra'uhu." Kasih ke saya itu kitab. Kasih saya itu ke lembaran-lembaran. Saya mau baca itu lembaran-lembaran. Umar mau baca surat apa? Toha. Mau baca surat Toha. Kata saudaranya, "Innaka rijsun wa la yamassuhu illal mutahharun faqum faktasil." Kata saudara perempuannya, "Kamu masih najis." Berani saudara perempuan yang mau Umar. "Kamu najis. La yamassuhu illal mutahharun." Al-Qur'an enggak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Faktasil. Faqum faktasil. Berdiri, mandi sono. Kata adenya. Maka Umar ngikutin. Udah putus asa, udah lemah Umar, mulai lemah. Berdiri terus mandi. Summa akhadal kitabah. Kemudian diambillah kitab itu. Umar baca, Bismillahirrahmanirrahim, kata Umar. Faqala asmaun thayyibatun tahiratun. Ini nama yang thayyib, yang bagus. Nama yang tahir, nama yang suci. Kata Umar, belum pernah baca Al-Qur'an, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama yang bagus nih. Nama yang suci. Kemudian dia baca Toha sampai selesai, sampai ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni waqimis salata li dzikri. Sampai ayat itu, ma ahsana hadzal kalam wa akramah dulluni ala Muhammadin, kata Umar. Luar biasa ini perkataan. Dan mulia sekali ini perkataan ini. Dulluni ala Muhammad. Ajak saya ke Muhammad, tunjukkan saya ke Muhammad, kata Umar bin Khattab. Kemudian udah gitu baru Khabbab bin Al-Arat keluar. Alhamdulillah, katanya, saya ngedengar Lailatul Khamis, malam Khamis kemarin, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma aizil Islam bi Umar ibn Al-Khattab au bi Abi Jahlin ibn Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar atau Abu
Abu Jahal, ternyata Allah lebih cinta kepada engkau wahai Umar. Maka Umar minta diantarin kepada Nabi Muhammad. Tapi nggak lepas itu pedang. Minta diantarin pedang masih gini aja, keteng-teng. Ya kan? Pas tok udah di depan ini, tok. Bawa pedang Umar, di dalam wah cak-cakan. Umar bawa pedang. Kebenaran di dalam ada siapa? Ada Hamzah. Hamzah ini abang-abangan juga. Galak juga. Ya kan? Macan ketemu singa. Umar sama Hamzah ketemu. Hamzah datang, ada apaan ini? Itu di luar ada orang bawa pedang, biasanya gitu. Siapa? Malakum. Qalu Umar. Siapa yang bawa pedang? Umar. Kata para sahabat. Faqala wa Umar iftahu lahul baba. Buka pintunya. Wih. Kata siapa? Kata Hamzah. Buka pintunya. Kata Hamzah. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bi syaifihi. Kalau dia mau berkehendak baik, kita welcome. Wih, kata Hamzah. Kalau dia mau berkehendak buruk, kita bunuh pakai pedangnya, jangan pakai pedang saya, pakai pedang dia. Kata Hamzah. Kan menghina banget itu Hamzah. Ngebunuhnya nggak mau pakai pedang dia, pakai pedang Umar sendiri. Maunya pakai tangan kosong Hamzah. Abang-abangan juga Hamzah. Kemudian wa Rasulullah dakhil yuha ilahi. Rasulullah di dalam. Diwahyukan kepada Rasulullah tentang keadaan Umar. Dibisikin fa kharaja ila Umar. Kemudian Rasulullah nemuin Umar fil hujrah di dalam sebuah kamar. Fa akhadha bi majami'i thawbihi wa hamailis sayfi. Diambil bajunya ditarik, pedangnya diambil sama Nabi. Kan? Bajunya ditarik, kemudian udah ngedekat, pedangnya masih ngegantung aja begini. Umar udah masuk ke dalam rumah, pedang masih begini aja. Diambil, yang ambil siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santai Nabi Muhammad nggak takut. Yang lain Umar. Yang nggak takut di dalam rumah cuma dua, siapa? Hamzah sama Rasulullah. Hamzah hawanya hawa panas. Kita bunuh pakai pedangnya dia. Rasulullah santai. Rasulullah mah santai. Tarik, bawa ke kamar, diambil pedangnya. Kemudian udah diambil pedangnya, Nabi bilang, "Amma anta muntahiyan ya Umar, hatta yunzilullahu bika minal khizyi wa nakali ma nazala bil Walid bin al-Mughirah." Wahai Umar, ente berhentilah, kata Nabi Muhammad. Berhenti wahai Umar. Kamu nggak tahu apa yang udah diturunkan sama Allah, kehinaan dan juga siksaan kepada Al-Walid ibn Mughirah. Ente nggak tahu. Allahumma hada Umar ibn al-Khattab. Allahumma aizil Islam bi Umar ibn al-Khattab. Nabi langsung berdoa, ya Allah, ini Umar. Muliakan Islam karena Umar ini ya Allah, katanya. Di depan Umar ngomongnya Nabi. Kemudian Umar langsung ngomong, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Umar langsung masuk Islam. Masuk Islamnya pakai apa Umar? Pakai apa? Pakai doa. Umar masuk Islamnya pakai doa, nggak bisa pakai pedang orang kayak begitu. Pakai ini bogem ya nggak bisa galakan dia, tapi bisanya pakai apa? Pakai doa, iya. Sampai di rumah Nabi berdoa, sampai di depan orang yang masih berdoa, ya Allah, Allahumma hada Umar, aizil Islam bi Umar. Ya Allah, ini Umar, muliakan Islam dengan Umar. Nah lihat ininya. Gara-gara cinta buta nih Umar. Cinta buta sama siapa? Cinta buta sama apa? Pasti bukan Siti. Bukan nama Siti ya. Pusing Siti. Cinta buta sama berhala. Sama Tuhan-Tuhan nenek moyangnya Umar. Cintanya buta. Maka Nabi pernah bilang begini, masalah yang kayak gini. Kata Rasulullah,
hubbuka syai' yu'mi wa yusib. Kecintaan kamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan membuat kamu tuli. Ini kan? Kecintaan kita terhadap sesuatu bikin mata kita buta dan mata kita tuli. Ini kalimat bisa baik, bisa buruk. Tergantung kecintaan ente kepada siapa. Kalau kecintaan ente kepada hal yang buruk, ini kalimat buruk. Karena apa? Dengan keburukan itu ente jadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Kalau cinta ente kepada kebaikan, ente buta dan tuli kepada keburukan. Balik tergantung cinta ente. Makanya Nabi bilang hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kecintaan kamu terhadap sesuatu membuat kamu buta dan membuat kamu tuli. Ini tergantung ente cintanya kepada apa. Cintanya kepada keburukan nggak bakalan bisa berubah. Cintanya untuk kayak Umar nggak bakalan bisa berubah. Terus saya begitu sama siapa ya? Hajar terus di Umar. Kan Nabi Muhammad nenteng pedang, mau saya bunuh nggak peduli. Bani Hashim, Bani Zahra nggak peduli. Abdul Manaf nggak peduli. Kabilah yang lain mau dibunuh sama dia karena dia ngelihat apa? Akan merubah tatanan kehidupan orang-orang di Mekah. Orangnya mikir juga Umar ini sebenarnya. Kemudian pikiran itu hati itu selalu terpaut sama pemikiran kita. Apa yang kita pikirin itu yang ada di dalam hati, ya kan? Apa yang kita pikirin itu yang ada di dalam hati kita pasti, kan? Tanya Adul. Hati berantakan. Apa yang dipikirin itu yang di dalam hati, yang lain nggak ada. Dunia milik berdua. Sama kayak Bang Baron aja. Wa yaqalul fikra fid dunya wa fi naimiha fa innal qalba ma'al fikri yahya in kanatil fikratu fil akhirah wa yamutu in kanatil fikratu fid dunya. Dalam kitab Adabun Nufus, Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi bilang gini, pemikiran kita tentang dunia dan juga kenikmatan dunia itu jangan terlalu banyak lah. Bikin sedikit aja, dihilangin sedikit aja, jangan terlalu banyak. Fa innal qalba ma'al fikri, karena hati itu dia ada bersamaan dengan pemikiran kita. Kalau mikirin urusan dunia mulu, yahya in kanat fil fikratu fil akhirat. Hati itu bisa hidup kalau pemikiran kita tentang akhirat. Wa yamutu in kanatil fikratu fid dunya, dan dia akan mati kalau pemikiran kita selalu kepada dunia. Hatinya nggak berfungsi, mati. Ada hatinya tapi nggak berfungsi dengan baik. Yang harusnya dia bisa bisa mengeluarkan fungsinya, akhirnya nggak bisa gara-gara pemikirannya urusannya ini mulu, dunia mulu. Kalau akhirat, tar dunia, ntar akhirat yang masih seimbang lah ya. Tapi kalau 80 dunia, 20 akhirat, kira-kira apa isi hati kita itu? Susah. Nah, dari 2 poin di atas kita bisa tahu nih. Yang terakhir nih. Kecintaan kita itu kepada sesuatu bisa hilang karena apa? Kita berpikir. Tadi kan kecintaan kita kepada sesuatu yu'mi wa yu'sim, bikin kita buta dan bikin kita tuli. Umar dibikin mikir sama Allah. Ngedengar apa? Surat Toha. Cintanya mulai hilang sama sama berhala. Sebelum dengar surat Toha, dengar apa? Dengar al-haqqah dari Nabi Muhammad, dari mulut Nabi Muhammad sendiri ketika di mana? Di Ka'bah. Mulai tersusun hatinya, niatnya mau masuk Islam, tapi masih cintanya masih berat, ya kan? Kenapa enggak sama Nabi Muhammad Islamnya? Kenapa enggak sama Nabi Muhammad Islamnya? Bisa ini enggak? Bisa nebak enggak? Kenapa ketika dibacain sama Nabi Muhammad surat Al-Haqqah baru niat doang? Mikir doang, baru timbul pemikiran cintanya mulai kabur kepada berhala. Tapi belum ngejalanin. Gitu. Yang bisa jawab nggak? Hah? Dari hatinya ya? Dari
Dari hatinya surat dari hatinya. Oh, dari artinya surat Toha itu ya. Innani, apa tadi katanya? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholati li dzikri. Innani ana Allah, sesungguhnya saya Allah. La ilaha illa ana, tidak Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk berzikir. Nah, Umar kagetnya sama lafaz itu. Selesai lafaz itu, wah katanya ini sebaik-baik perkataan ini, mulia ini perkataan itu. Tapi kenapa enggak sama Nabi Muhammad harus disetting sama siapa? Adik-adiknya. Karena kecintaan sesuatu hilang karena berpikir, ya kan? Nah, sebab berpikirnya itu harus dari orang lain, bukan dari orang yang dicintai atau orang yang dibenci. Itu sebab cinta hilang itu karena timbul dari orang ketiga. Kan cinta hilang dari orang ketiga. Awal. Banget gue. Ya kan? Enggak timbul dari yang dicintai, cinta itu bisa hilang, enggak timbul dari orang yang dibenci enggak hilang itu cinta dari dua orang itu. Hilangnya dari orang ketiga. Cintanya Umar kepada berhala itu enggak hilang gara-gara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih dibenci sama Umar. Ya kan? Enggak juga hilang gara-gara berhalanya, enggak hilang. Hilangnya dari orang ketiga, siapa? Adiknya, Fatimah. Maka cinta itu bisa hilang seperti itu. Pertama timbul dulu pemikiran untuk ngebenerin yang salah. Saya cinta pada yang salah nih. Akhirnya timbul pikiran, wah salah ini. Nah, timbul pemikiran itu harus dari yang ketiga. Bukan dari orang yang dibenci, bukan dari orang yang dicintai. Nah, begitulah ketika kita mau hijrah dari perkara-perkara yang buruk. Enggak dari sini, timbul orang ketiga itu lebih manjur. Ya kan? Misalnya kalau ente mau ngerubah itu kawan-kawan di rumah, jangan ente, biarin aja yang lain dulu. Orang ketiga lebih manjur kan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Kalau ada yang bingung silakan tanya, biarin lebih jelas lagi. Ketiga nggak apa-apa saja yang lain. Itunya. Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dan mohon penjelasan juga bisa mengenai apa? Perintah. Jadi saya catat aja.